Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wika Kusuma, mahasiswi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang persepsi, mulai dari pengertian, proses, syarat, jenis, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi. Nah, apa itu persepsi? Persepsi adalah proses memaknai atau menafsirkan sebuah informasi atau suatu objek berdasarkan pengetahuan atau pengalaman kita sendiri. Nah, jadi persepsi itu adalah bagaimana kita menafsirkan sebuah informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah kita tahu. Nah, seperti contoh, saat kita mendengar kata surga, apa yang terlintas di benak kita? Bahwa surga itu tidak ada kata tidak enak, ataupun apapun yang diminta di surga pasti ada, bahwa tanahnya surga itu terbuat dari berlian, emas, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menafsirkan kata surga. Nah, jadi itu adalah persepsi. Bagaimana kita memaknai atau menafsirkan sebuah informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita sendiri. Nah, selanjutnya ialah proses terjadinya persepsi. Ada beberapa proses terjadinya persepsi. Yang pertama itu adalah sensasi. Sensasi ialah proses di mana kita menangkap atau menerima sebuah informasi melalui panca indera kita. Nah, seperti saat kita melihat suatu objek melalui mata ataupun mendengar informasi melalui telinga. Nah, itu adalah sensasi, di mana kita menerima sebuah informasi melalui panca indera. Nah, setelah terjadi sensasi, terjadilah atensi. Atensi itu adalah proses di mana kita fokus terhadap suatu informasi tersebut. Nah, kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, 24 jam itu menerima beribu-ribu informasi, mulai dari suhu udara, warna di sekitar, ataupun di sosial media, bertemu dengan teman. Nah, jadi setiap harinya itu kita mendapatkan atau menerima beribu-ribu informasi. Nah, atensi itu bagaimana kita bisa fokus terhadap suatu informasi dari sekian banyaknya informasi yang kita terima. Nah, setelah terjadi atensi, terjadilah persepsi. Konsekuensi kita saat menerima informasi tersebut. Bagaimana kita menafsirkan atau memaknai informasi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita sendiri. Nah, jadi itulah proses terjadinya persepsi. Selanjutnya ialah syarat terjadinya persepsi. Ada beberapa syarat terjadinya persepsi. Yang pertama itu informasinya harus jelas. Jadi bagaimana kita bisa menafsirkan atau memaknai sebuah informasi jika informasi yang kita dapat itu belum jelas ataupun kita tidak bisa menangkapnya dengan sempurna gitu. Jadi persepsinya akan kurang sempurna juga. Ya, jadi informasi yang kita terima, informasi yang kita tangkap itu harus jelas. Selanjutnya ialah panca indera kita berfungsi dengan baik. Nah, seperti bagaimana kita melihat sebuah informasi, mendengar sebuah informasi melalui panca indera kita itu harus berfungsi dengan baik supaya informasi yang kita terima benar kenyataannya. Nah, selanjutnya ialah adanya pengalaman dan pengetahuan. Nah, jadi dengan kita mempersepsikan suatu informasi yang kita tangkap, kita itu harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Nah, bagaimana kita bisa menafsirkan suatu informasi atau objek jika kita tidak tahu sebelumnya, jika kita seumpama masih pertama kali melihat ataupun mengetahui informasi tersebut. Nah, jadi karena persepsi itu adalah bagaimana kita memaknai ataupun menafsirkan suatu informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita sendiri. Jadi pengetahuan dan pengalaman itu sangat penting bagaimana kita mempersepsikan sebuah informasi. Selanjutnya ialah jenis persepsi.
Ada beberapa jenis persepsi. Yang pertama itu adalah persepsi visual, ialah suatu menafsirkan sebuah informasi melalui mata, seperti melihat objek ataupun melihat sebuah informasi yang melalui mata, warna, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah persepsi visual. Selanjutnya ada persepsi auditori, ialah menafsirkan suatu informasi yang diterima oleh telinga, seperti suara, volume, nada dering, dan lain sebagainya yang diterima oleh telinga. Selanjutnya ada persepsi taktil. Persepsi taktil itu bagaimana kita menerima suatu informasi melalui tangan atau sebuah sentuhan, melalui kulit, seperti tekstur ataupun bentuk sebuah benda. Nah, itu adalah contoh dari persepsi taktil. Selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi. Yang pertama itu faktor internal dari kita sendiri dan faktor eksternal dari luar maupun dari lingkungan. Nah, apa saja faktor internal yang mempengaruhi adanya persepsi? Yang pertama itu ialah adanya motivasi. Nah, seperti contoh, kita ingin mencari lowongan pekerjaan dan kita membaca sebuah koran. Nah, dari sekian banyaknya informasi di koran, ketika kita melihat adanya informasi lowongan kerja, nah kita akan lebih tertarik terhadap informasi yang kita cari. Karena pada dasarnya manusia itu ingin membaca apa yang ingin dia baca, ingin melihat apa yang ingin dia lihat, dan ingin mendengar apa yang ingin dia dengar. Nah, jadi adanya motivasi dari diri sendiri itu mendorong bagaimana kita mempersepsikan sebuah informasi. Nah, selanjutnya itu adanya nilai, ialah bagaimana kita menilai atau berpendapat terhadap suatu objek dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menilai suatu informasi, bagaimana kita memberi pendapat terhadap suatu informasi itu juga mempengaruhi adanya persepsi. Selanjutnya itu ialah adanya ekspektasi. Ekspektasi seperti contoh kita mendengar sebuah informasi perlombaan. Nah, kita berekspektasi bahwa kita akan memberi yang terbaik di lomba tersebut, mengikuti lomba tersebut, dan memenangkan lomba tersebut. Nah, dengan adanya ekspektasi seperti itu akan mendorong terjadinya proses yang mempengaruhi terjadinya persepsi, bagaimana kita menilai dan memaknai sebuah informasi yang kita tangkap. Nah, jadi faktor internal, faktor dari diri kita sendiri itu sangat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan suatu informasi atau sebuah objek. Nah, selanjutnya ialah faktor eksternal dari luar ataupun dari lingkungan, seperti bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi. Dan juga faktor budaya kebiasaan di sekitar kita, di alam sekitar kita. Nah, itu sangat mempengaruhi adanya persepsi. Lah, juga yang mempengaruhi persepsi dari internal itu juga adanya pengalaman masa lalu. Nah, adanya pengalaman masa lalu itu juga menjadi faktor eksternal bagaimana kita mempersepsikan suatu informasi. Seperti ketika kita melintas sebuah jembatan. Nah, 2 tahun sebelumnya kita melihat orang kecelakaan tersebut. Nah, bagaimana kita mempersepsikan jembatan tersebut? Nah, pasti kita telah mengetahui apa yang telah kita tahu sebelumnya. Nah, itu pengalaman masa lalu juga menjadi faktor terjadinya persepsi. Bagaimana kita mempersepsikan sebuah informasi yang kita dengar, objek yang kita lihat. Nah, itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, intinya persepsi itu adalah proses bagaimana kita menafsirkan atau memaknai sebuah informasi atau suatu objek berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita sendiri. Nah,
Selanjutnya, lantas apa manfaat dari kita paham terhadap persepsi ini? Manfaat kita paham terhadap persepsi adalah kita bisa berkomunikasi dengan efektif, berkomunikasi dengan lebih baik, bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, bisa menyampaikan dengan keinginan kita sendiri, dengan pengetahuan dan pengalaman kita sendiri. Nah, bagaimana kita memaknai sebuah informasi atau suatu objek itu sangat mempengaruhi pengalaman dan pengetahuan diri kita sendiri, sangat mencerminkan bagaimana kehidupan kita di sehari-hari. Nah, itu adalah manfaat memahami ataupun mengetahui tentang persepsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.